Ya, pemirsa, jangan coba-coba ingkar dari kewajiban nafkah untuk anak istri setelah putusan cerai di pengadilan agama. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan suami yang belum menafkahi anak istri usai cerai diblokir KTP-nya dan tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Pemkot Surabaya tidak main-main soal kasus suami yang mengabaikan anak istri usai cerai. Datanya memang fantastis, ada sekitar 8.000 suami yang tidak membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah usai putusan cerai di Pengadilan Agama Surabaya. Untuk melindungi hak anak istri, Pemkot Surabaya akan memberi hukuman. Suami bandel yang tidak mau melunasi kewajiban nafkah usai cerai akan diblokir KTP-nya agar tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Blokir, kita akan blokir namanya KTP-nya. Karena apa? Itu sudah mengganggu dan merusak hubungan dan merusak karakter seorang anak. Ayah harus bertanggung jawab. Tidak ada bekas seorang ayah terhadap anak. Itu selamanya darah dagingnya. Maka kewajibannya jangan pernah ditinggalkan. Lek kawin maneh, gak cocok ambil ibu, cerai, tapi nafkahnya harus diberikan. Itu komitmen pemerintah kota untuk melindungi perempuan dan anak. Pak, itu kan angkanya masih... Langkah tegas wali kota disambut baik warga Surabaya, terutama para istri yang baru saja menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama. Masalahnya? Itu masalah, tapi saya merasakan pernah nggak kerja gitu kalau suami nggak bantu mama ya kasihan juga. Kalau untuk orang lain nggak mau bayar diblokir aja gitu. Setuju? Setuju ya, Pak. Nafkah idah adalah biaya hidup istri selama masa tunggu 3 bulan, sementara nafkah mut'ah adalah uang penghibur untuk istri. Besaran dua nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan diputuskan dalam sidang cerai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersedia menangguhkan serangan dengan syarat Iran setuju membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas perdagangan minyak. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga yang bersorak mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menangguhkan serangan ke Iran selama 2 pekan. Gencatan senjata itu diumumkan melalui media sosial Trump setelah mediasi yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Pakistan. Dalam syarat gencatan senjata, Trump meminta Iran segera membuka Selat Hormuz. Trump juga menyatakan kemungkinan kesepakatan damai jangka panjang dengan menerima 10 poin proposal dari Iran. Sementara itu, Iran juga menyetujui gencatan senjata 2 pekan dan mengklaim langkah itu sebagai kemenangan mereka. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator akan mengundang delegasi Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan itu diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Meski kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, rudal-rudal Iran masih tampak di langit malam kota Tel Aviv, Israel. Rudal menyasar target militer milik Israel yang berada di Tel Aviv. Hingga kini, warga Israel masih berlindung di bunker-bunker yang disediakan. Sementara itu, warga Iran mengaku tetap bersiap diri menghadapi kemungkinan serangan di tengah gencatan senjata. Ya, saat negara lagi irit anggaran sampai mau potong gaji menteri, tapi Pemprov Kalimantan Timur malah justru mau merenovasi rumah dinas gubernur. Biayanya fantastis, mencapai Rp25 untuk mengganti toilet, sofa rusak, dan televisi. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali menjadi sorotan. Usai heboh soal anggaran mobil dinas 8 miliar, kali ini Rudy disorot mengenai anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai 25 miliar. Renovasi rumah dinas berbiaya besar dinilai tidak sensitif di tengah upaya pemerintah irit-irit anggaran. Rudy Masud beralasan renovasi perlu dilakukan karena rumah dinas tidak digunakan 10 tahun. Tidak ada televisi, sofa rusak, dan lampu tidak memadai. Ia juga menyebut anggaran 25 miliar mencakup rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Dan itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan sebagainya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu Rudi Masud juga menuai kritik luas atas pengadaan mobil dinas seharga 8,49 miliar. Usai jadi sorotan, Rudi akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah itu ke penjual. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla mendatangi Barreskrim Polri pagi tadi. JK tiba di Barreskrim Polri didampingi tim kuasa hukumnya dan langsung masuk ke ruangan. Kedatangan JK ke Mabes Polri terkait dengan laporan atas tuduhan Rismond Sianipar terhadap dirinya. Kasus bermula dari sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut menarasikan tuduhan Rismond kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalla. Rismond disebut menuding JK telah mendanai Roy Suryo CS sebesar 5 miliar rupiah untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas isu ini Yusuf Kalla kemudian membuat laporan ke polisi. Ya, pemirsa, kawasan Kuningan segera hadir dalam wajah baru usai pembongkaran tiang monorel. Kini pemerintah Jakarta mulai melebarkan trotoar untuk pejalan kaki. Dan berikut adalah laporan Anissa Rizkia dari Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Pemirsa, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan saat ini sudah mulai dilakukan penataan. Yang sebelumnya sebanyak 109 tiang monorel tengah berhasil dibongkar dan saat ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan yakni untuk menambah estetika dari wajah Jakarta dan sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini kalau dilihat sudah mulai dilakukan pembongkaran yakni tidak hanya dari lajur lambat, melainkan nantinya kalau dilihat ini ada 2 lajur lambat, kemudian ada 2 lajur cepat, serta ada 1 lajur Transjakarta akan dibuat sebidang, yang mana nantinya badan jalan yang selebar 1,5 meter ini akan ditambah luasnya menjadi selebar 6 hingga 8 meter. Tentunya trotoar ini akan diperlebar guna memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang hendak melintas di kawasan Jalan HR Rasuna Said. Diketahui bersama bahwa proyek tiang monorel ini memang sudah mangkrak bertahun-tahun dan tentunya meninggalkan kerangka serta tiang beton yang ada di sekitar kawasan Rasuna Said. Dan kini tiang-tiang beton itu sudah bersih dan sudah dibongkar. Kini babak baru bagi revitalisasi trotoar yang ada di sepanjang HR Rasuna Said terus dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sebesar 102 miliar guna merevitalisasi jalur trotoar yang ada di tempat kami melaporkan dan ditargetkan pada 3 hingga 5 bulan ke depan jalur trotoar ini sudah siap digunakan tentunya untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan serta estetika dari wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Yudi Richard, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, mulai kemarin siswa sekolah SD, SMP, dan SMA punya kesempatan berkunjung dan mengelilingi ataupun melihat langsung Istana Kepresidenan. Ratusan siswa SMK Negeri 19 Jakarta antusias saat mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan atas instruksi Presiden Prabowo, Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar. Hal ini bertujuan agar para siswa termotivasi dan tidak takut memiliki cita-cita tinggi. Tak hanya sekedar berkunjung, para siswa mendapatkan edukasi langsung terkait dengan sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan. Nantinya tidak hanya di Istana Kepresidenan Jakarta, siswa juga bisa mengunjungi 7 Istana Kepresidenan lain di seluruh Indonesia. Tidak ada seleksi khusus bagi sekolah yang ingin mengikuti kegiatan ini, tetapi harus mendaftar melalui Sekretariat Negara. Kunjungan siswa ke istana akan dilakukan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Ya, pemirsa, waspada dan jangan lengah saat beraktivitas di keramaian trotoar dan JPO. Di Jatinegara, Jakarta Timur, komplotan copet mengintai korban dan terang-terangan beraksi mengambil ponsel dan dompet pejalan kaki.
Seorang copet terpergok usai beraksi di sepanjang trotoar dan JPO Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya 1-2 orang, pelaku copet di kawasan ini merupakan komplotan dan kerap beraksi terang-terangan. Membuntuti korban yang menggunakan tas punggung atau saat korban lengah dengan barang bawaan. Meski ada warga yang melihat aksi ini tapi takut berteriak karena banyak pelaku lain di sekitarnya. Gitu aja sih pada nongkrong-nongkrong gitu, berapa orang gitu kan, ngeri gitu, orang kesian, orang udah naik pada kecopetan apa gitu, kesian lah. Orang kan gua dibilangin apa. Nongkrong di mana Bang? Hah? Nongkrong di mana? Ya nongkrong di bawah tangga itu, kalau suka di bawah tangga. Lantaran banyak korban, polisi berpatroli dan menangkap 2 pelaku copet yang wajahnya terekam kamera amatir dan viral. Sementara beberapa pelaku lainnya masih dalam pengejaran.